البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah muqaddimah tafsir yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Faslun. Ini kemarin sudah kemarin ya. Nah, barakallahu fikum. Syarahnya kita baca sekarang, syarahnya. Matanya sudah kita baca, syarahnya sekarang kita baca. Qala asy-syarihu asbahullah. Takallama ba'dul ulama halaman 131. Halaman 131, perhatikan baik-baik. Takallama ba'dul ulama 'ala hadzal hadits wa dha'afahu. Sebagian ulama berbicara mengenai hadis ini, masalah hadis ini dan juga mendhaifkannya atau melemahkannya. Hadis mengenai apa sih? Na barakallahu fikum. Mengenai apa? Mengenai na barakallahu fikum berkaitan masalah apa? Masalah hadis yang di atas tadi. Hadis yang kemarin kita baca itu ya. Itu kisahnya na barakallahu fikum. Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman dengan apa? Dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Itu hadisnya itu sebagian ulama berbicara dan mengatakan dhaif. Walakin al-mu'allif yara anna isnadahu jayyid wa huwa dhahir. Tapi beliau al-mu'allif, siapa mu'allif? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpandangan bahwasanya sanadnya itu bagus, wa huwa dhahir. Itulah yang nampak. Li'annahu wafaqal qa'idah al-'amma fi syariah, dikarenakan hadis tersebut mencocoki kaidah yang umum di dalam syariat yaitu annal insana yahkum bi kitabillah fa in lam yajid fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan seorang itu berhukum dengan Al-Qur'an, jika tidak menjumpai maka dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna fis sunnah asya'an lam yufassirha Al-Qur'an. Dikarenakan di dalam as-sunnah banyak perkara yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Paham belum? Nah, paham ya? Li'anna fis sunnah, dikarenakan di dalam as-sunnah ada beberapa perkara lam yufassirul Al-Qur'an, yang Al-Qur'an na barakallahu fikum tidak menafsirkan di situ. Sehingga butuh saling melengkapi. Paham ya? Butuh saling melengkapi. Kalau Al-Qur'an saja boleh enggak, Bang? Enggak boleh Qur'aniyun, jama' ingkar sunnah, hati-hati. Naam. Kita lihat sini, wala tajidu dzahiratan fil Qur'an, dan dia tidak, dan engkau tidak akan menjumpai secara zahirnya dalam Al-Qur'an. Paham ya? Maksudnya apa? Di dalam Al-Qur'an global, rincian dalam As-Sunnah. Terkadang dalam As-Sunnah ada dan Al-Qur'an enggak ada. Fala budda minar ruju' ila Sunnah. Kalau dalam Al-Qur'an enggak ada, maka kembali, wajib harus kembali kepada As-Sunnah. Amma idza kanat la fi hadza wa la fi hadza, fal insan yajtahid ra'yah. Perhatikan baik-baik ini. Kalau ternyata tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada juga dalam As-Sunnah, maka seorang itu apa? Beristihad dengan pemikirannya. Tapi ingat-ingat pemikiran yang tidak berseberangan dengan dalil juga ya. Walaisal ma'na annahu yahkum birra'yih, bukan maknanya dia berhukum dengan akalnya, dengan pikirannya, lakinnal ma'na, akan tapi maknanya annahu yajtahid fi tatbiqil waqi'ah wal haditsah, bahwasanya dia beristihad di dalam menerapkan kenyataan realita kejadian yang ada ala nusul kitab sunnah, berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Kenyataan realita kejadian dicocokkan sesuai dengan nas-nas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa bihadza yakunu hadzal hadits mutabiqan lil qawaid al-'ammah fi syariah. Oleh karena ini atau dengan penjelasan ini berarti hadisnya mencocoki atau sesuai dengan kaidah yang umum di dalam syariat. Walladzina dha'afuhu dhannu anna qaulahu, penting. Orang-orang yang melemahkan hadis tersebut, mereka beranggapan anna qaulahu, bahwasanya ucapan Rasulullah atau ucapan di dalam hadis tersebut, fa illam tajid fa bi sunnati Rasulillah, jika engkau tidak menjumpai maka dengan sunnah Rasulnya, dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antakuna sunnah fi martabatin mutaakhirah anhu. Menyangka seperti itu. Menyangka bahwasanya as-sunnah itu berada di tingkatan yang na'am barakallahu fikum, yang terakhir darinya. Wa dhannu aidha, dan mereka menyangka juga anna qaulahu ajtahid ra'yi, aku akan beristihad dengan pemikiranku atau dengan akalku, yakni ahkum birra'yi wa laysa kadzalik. Maksudnya apa yang mereka anggap itu bahasanya aku berhukum dengan pemikiranku, berhukum dengan akalku, padahal enggak seperti itu. Paham belum? Jadi mereka-mereka ini yang mendhaifkan hadisnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka menganggap wah sunnah kok diakhirkan itu loh. Itu pertama. Kedua, kemungkinan mereka menganggap masa orang beristihad dengan pikirannya, berhukum dengan akalnya, padahal enggak seperti itu. Maksudnya itu astahbir ra'yi, azzaid ra'yi itu maksudnya apa? Maksudnya
Maksudnya itu adalah apa tadi? Menerapkan kenyataan realita tragedi yang terjadi itu dicocokkan dengan dalil Al-Qur'an Sunnah. Paham belum? Seperti itu. Kemudian makna, nah barakallahu fikum, makna kalau enggak menjumpai Al-Qur'an baru As-Sunnah itu bukan maknanya kita mengatakan As-Sunnah di belakang, kan tidak. Karena dalam Al-Qur'an itu apa? Ada yang masih global belum dijelaskan rinciannya. Nah, rinciannya di mana, Akh Ibrahim? Dalam As-Sunnah. Jadi perlu diperhatikan dan perlu direnungi kembali. Kalau berhukum itu yang paling bagus berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan berhukum dengan akal. Nah, wa idza sa'ala sa'ilun, apabila ada yang berkata atau bertanya, hal sunnah tansakhul Qur'an? Apakah As-Sunnah bisa menghapus Al-Qur'an? Sudah kita lewati dulu ya, an-nasikh mansukh. Fal jawabannya annana naqul, kita katakan idza sahhat nasakhatul Qur'an, apabila sahih dan benar bisa dia menghapus Al-Qur'an. Menghapus maksudnya ayat yang mansukhah. Lakin laysa li hadza misalun salim, tapi penting ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hatta dalam apa kita kemarin itu al-usul min usul, al-usul min ilmi usul, dan juga yang setelahnya itu, beliau juga mengatakan kan, kalau As-Sunnah menghapus Al-Qur'an, ya. Nah, barakallahu fiikum, itu hampir apa? Hampir tidak ada contoh yang selamat dari kritikan. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa amma qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyatan li waris, ya, fa hadzal misal khata. Adapun yang mencontohkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini contoh yang keliru. Kenapa? Masih ada kritikan, masa enggak boleh? Wasiat umum atau enggak wasiat? Umum. Boleh wasiat ahli waris selama wasiat takwa. Paham ya? Wasiat takwa umum atau tidak? Usikum bittaqwallah. Umum. Wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Itu ya lafaznya ya. Itu juga umum. Tapi kalau wasiat harta memang enggak boleh kepada ahli waris. Harta kepada orang lain. Itu pun enggak boleh melebihi berapa kemarin? Sepertiga. Nah, kita lihat di sini. Awal mana tadi? Allah musta'an. Li'anna Rasulullah alaihi wasallam qala, dikarenakan Rasulullah SAW berkata, innallaha a'ta kulli dzi haqqin haqqah, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan setiap orang yang memiliki hak itu haknya. Nam bayyana fi hadzal hadis an-nasikh faqat, maka di sini menjelaskan dalam hadis ini adalah an-nasikh faqat, itu penghapus saja. Yakni ka'annahu yaqul an al-fara'id kafatkum wal wasiyah, maksudnya apa? Seakan-akan dia mengatakan al-faraid, yaitu pembagian warisan, telah mencukupkan pada kalian wasiat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seakan-akan dengan wasiat cukup, padahal apa? Padahal kalau yang ahli waris itu dapat warisan, selain ahli waris wasiat mungkin, tapi wasiat takwa umum. Summa law tanazzalna tanazzulan kamilan, kalau sekarang kita mengalah dengan mengalah secara sempurna, fa hadzal hadits lam yansakh al-ayah. Hadis ini enggak bisa menghapuskan ayat tersebut. Lau faradna anna ar-rasul qala la wasiyata li waris faqat. Kalau seandainya kita takdirkan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada wasiat untuk ahli waris saja, mengucapkan itu saja, fama nasakh al-ayah, itu pun tidak menghapuskan ayat. Li anal ayat fi dzalika taqul, dikarenakan ayat berkaitan masalah tersebut. Na'am barakallahu fikum. Ayat mengatakan apa ayatnya dalam Al-Qur'an? Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Telah diwajibkan atas kalian apabila telah hadir pada salah seorang di antara kalian kematian, menjelang kematian, kemudian na barakallahu fikum, dia hendak meninggalkan suatu kebaikan, maka wasiat. Perlu ada wasiat di situ untuk kedua orang tuanya atau kerabat dekatnya. Aku wasiatkan senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, itu wajib. Wasiat takwa ya. Maksudnya wajib bagaimana? Maksudnya sifatnya itu umum. Nah, kalau wasiat takwa harta pada orang lain. Wa hadza takhsisun wa laysa naskhan, ini pengkhususan bukan penghapusan. Paham belum? Tadi kan ada hadis, tidak ada wasiat ahli waris. Sedangkan orang tua ahli waris atau bukan? Akrabin, kerabat dekat dari keluarganya termasuk ahli waris bukan? Ahli waris juga sebagiannya. Nah, terus bagaimana kontradiksi? Kita katakan ini pengkhususan. Kalau wasiatnya wasiat kebaikan berupa ketakwaan, na'am silahkan itu loh. Paham ya? Adapun wasiat harta tidak. Nah, bukan penghapusan. Li'anal aqrabin ghairul warithin al-wasiyah. Na'am. Baqiyatan fihim. Dikarenakan karib kerabat itu mereka bukan ahli warisnya. Bukan semuanya ya, tapi ada juga yang sebagiannya ya. Nah, barakallahu fiik, kerabat kan umum sifatnya.
ada paman dan yang semisalnya. Naam. Sedangkan apa? Sedangkan wasiat itu masih ada tetap pada mereka. Fa huwa takhsisun ila khususan, yakni lau tanazzalna tanazzulan kamilan ma'a haula. Kalau seandainya kita mengalah secara sempurna bersama mereka, falaisa hada binaskhin walakinahu takhsis. Ini bukan penghapusan tapi pengkhususan. Wal muhim, yang paling penting, anna hadzal misal la yasih ala ayyi takdir. Bagaimanapun takdirnya, bagaimanapun perkiraannya, contoh ini enggak selamat. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya kalau dalam Al-Qur'an masih global, rinciannya di dalam As-Sunnah. Kalau kita tidak menjumpai hukum dalam Al-Qur'an, boleh berhukum dengan As-Sunnah, karena Al-Qur'an Sunnah dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dua-duanya maksum, terjaga dari kesalahan dan juga maksum dari apa? Kekeliruan dan kekurangan. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.